Hari ini kita akan bikin samosa ya. Samosa tuh dia asalnya dari India. Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin samosa ya. Samosa tuh dia asalnya dari India, tapi pastinya yang hari ini kita bikin itu yang bahan-bahannya akan lebih mudah ditemukan ya. Selain itu juga nanti di akhir video juga aku akan kasih resep yang cocok untuk tajil ya. Kalau kalian tahu tuh cukup populer juga dari India, namanya lassi. Nah, lassi itu minuman yogurt sama sedikit rempah dan pastinya segar banget ya. Kita akan bikin strawberry lassi by the way nanti. Nah, oke, yang pertama ini untuk samosanya dulu ya. Jadi samosa itu kan sebenarnya ada yang pakai kulit pangsit gitu, ada juga yang pakai kulit spring roll. Nah, hari ini kita emang akan bikin yang samosa dough gitu. Jadi mungkin kalau kalian tahu, dia rasanya tuh lebih mirip kayak kulit pastel gitu. Nah, tapi wangi. Dan buat opsi yang nggak mau goreng-goreng nih, nah kita akan pakai juga air fryer. Cuman kalau mau digoreng juga bisa aja gitu ya. Nah, jadi Tefal Easy Fry Air Fryer ini sebenarnya mungkin kalau kalian yang follow aku di IG juga kemarin ada beberapa kali aku udah bahas ya. Jadi kalau menggunakan air fryer tuh kita bisa seolah-olah menggoreng tapi dengan sedikit minyak bahkan tanpa minyak. Nah, nanti lengkapnya kayak gimana kita langsung pakai aja, kita langsung praktekin. Nah, langsung aja. Jadi ini bahan-bahannya. Yang pertama ini untuk kulitnya dulu ya. Kulit samosanya, adonannya di sini kita perlu yang pastinya tepung terigu, lalu juga kita perlu air, mentega atau margarin cair, atau kalian kalau ada ghee ya, clarified butter itu juga bisa banget dipakai. Dan ini yang akan bikin wangi juga. Sebenarnya kalau India tuh kan dia banyak banget tuh rempah-rempah yang bahkan mungkin kita nggak familiar dan sulit ditemukan. Nah, di sini aku pakai thyme bubuk ya, daun thyme itu yang biasa di Italian food atau apa. Nah, itu nanti akan memberikan wangi yang ciri khas untuk si adonannya itu. Jadi kalian kalau mau pakai yang fresh, mau pakai yang dried juga itu boleh ya. Dan nggak lupa juga garam sama lada hitam. Nanti kita akan pakai juga untuk di adonannya. Untuk isian, nah untuk isian biasa kalau Indian food tuh banyak banget yang vegetarian. Kalian bisa bikin versi vegetarian, bisa juga bikin versi kayak gini. Di sini aku pakai dagingnya daging sapi ya. Ada sapi cincang, kentang, bawang bombay, kacang polong, dan juga cabai hijau. Nah, sayurannya kalian bisa ganti juga. Kayak misalnya nggak ada kacang polong, mau pakai wortel bisa ya. Terus ini cabai hijaunya dia kan akan memberikan ciri khas gitu aromanya. Nah, kalau kalian mau ganti paprika hijau juga bisa banget. Kalau mau di skip juga bisa banget ya. Nah, jangan lupa juga karena ini kan temanya emang Indian food nih. Nah, untuk memberikan cita rasa yang unik lagi, di sini aku pakai campuran antara bubuk kari dan juga garam masala ya. Cuman kalian bisa pakai salah satu aja. Bahkan kalau misalnya kalian skip, misalnya cuma mau pakai rempah-rempah yang ada di rumah, daun basil, kalau nggak daun oregano, thyme gitu juga sebenarnya bisa ya. Yang penting dia ada memberikan sedikit aroma. Nah, kalau nggak nih bubuk kari doang juga dia bisa ya, karena bubuk kari kan cukup mudah ditemukan juga ya. Untuk strong apa enggaknya itu nanti bisa diatur aja. Sekarang ini kita akan bikin adonan kulit samosanya. Cuman kalau misalnya kalian mau yang beli jadi pakai kulit spring roll atau pangsit gitu kan, tadi aku udah bilang juga itu boleh banget ya, bisa aja. Yang pertama kita akan campur terigu, ini serbuk thyme, black pepper, dan juga garam ya. Nah, ini kalian kalau mau pakai thyme yang fresh juga bisa ya. Kita chop aja, nggak usah terlalu halus nggak apa-apa, biar nanti ada corak juga gitu. Terus kita akan aduk rata. Kalau udah diaduk rata kayak gini, ini sekarang kita akan masukin si mentega atau margarin cair itu, atau clarified butter atau ghee juga bisa. Atau misalnya kalau kalian mau pakai coconut oil, olive oil itu juga masih bisa ya. Ini kita aduk rata aja. Dan yang terakhir ini kita akan masukin aja airnya ya. Terus aduk rata lagi.
Nah, terus kita aduk, ini nggak perlu sampai kalis, jadi kalian juga nggak akan pegel ya ngaduk adonan ini. Yang penting menyatu aja kayak gini, terus kita akan bungkus pakai plastic wrap supaya nggak kering. Dan kalau udah kayak gini, kita akan diamkan ya. Idealnya sih kurang lebih 2 jaman, cuman 1 jam sampai 3 jam gitu oke ya. Jadi kalau misalnya namanya kita adonan pakai terigu gitu, itu emang wajib banget di resting ya, supaya nanti memudahkan juga dalam membentuknya gitu kan, terus aromanya juga lebih enak. Oke, pertama kita akan masukin minyak, terus kita masukin bawang bombaynya. Nah, ini kalau udah kecoklatan kayak gini dia udah wangi ya. Nah, sekarang ini kita akan masukin cabenya atau paprika ya, kalau kalian pakai paprika, dan juga dagingnya. Lalu kita akan masukin juga ini biar wangi bubuk karinya sama garam masalahnya sekarang ya. Nah, ini kalau misalnya garam masala sama bubuk kari ini, dia tiap merek tuh sebenarnya mixnya itu dia berbeda ya. Itu tergantung merek juga dan tergantung selera juga. Nah, cuman kurang lebih kalau misalnya kalian nggak ada keduanya nih, kalian juga bisa akalin tambahin aja bubuk ketumbar, bubuk jinten, sedikit bubuk kunyit, bubuk jahe dikit kalau misalnya ada, atau bisa juga pakai jahe fresh ya, dan juga kayak misalnya sedikit kayak ada aroma cinnamon gitu. Lalu kita masukin kentang yang udah direbus sama kacang polongnya ya. Kasih bumbu sekalian. Garam, ini gula opsional, kalau yang suka sedikit ada touch of sweetness ya, ini boleh kasih gula, dan juga lada ya. Kalau mau ekstra gurih, ini boleh kasih kaldu ya, kaldu sapi, kaldu jamur, micin ya. Terakhir, ini opsional, aku akan tambahin juga paprika powder ya, supaya warnanya lebih cantik dan juga nambah rasa. Cuman ini opsional. Nah, ini adonannya udah aku resting kurang lebih 2 jam ya. Kalian bisa lihat tuh dia udah menjadi lentur ya, dan juga udah menyatu semuanya dengan baik. Nah, kalau udah gini ini kita akan bagi rata ya. Nah, jadi nanti tuh bentuk yang kita perlukan tuh setengah lingkaran. Kita akan bagi 6 sampai 7 ya, itu untuk ukuran sambosa yang biasa sih agak besar gitu. Nah, kalau mau lebih kecil mungkin bisa dibaginya lebih banyak, atau kalau mau yang ukuran jumbo itu dibaginya lebih sedikit ya. Oke, kalau dia bagi 6 kayak gini, masing-masing ini kita akan pipihkan ya, supaya nanti bentuknya lebih ideal. Ini agak oval ya, nggak terlalu bulat tapi dia oval. Nah, ini dipipihinnya sebenarnya kalau sambosa itu dia kulitnya tuh emang ciri khasnya agak tebel ya, bukan yang tipis banget kayak kulit pangsit. Ini sekitar 1 mili sampai 1,5 mili gitu ketebalannya. Khususnya kalau misalnya kalian mau panggang itu biasanya emang perlu lebih tipis. Nah, kalau mau goreng itu lebih tebel dikit nggak apa-apa. Terus kalau udah ini kita belah 2 aja. Lalu ini di bagian yang ratanya ini kita akan satuin, gabungin. Nah, jadi ngebentuk kantong ya. Kalau udah ini kita akan isi aja sama isiannya, agak penuh, jadi jangan kurang. Karena tadi itu kan kulitnya dia juga emang agak tebel tipenya. Terus supaya rasanya lebih bold lagi, emang jangan kurang ya isiannya ya. Kalau udah, yang bagian garis ada di tengah, kita akan jepit pakai jari gini biar si bentuknya dia kekumpul di tengah tuh, jadi gendut ini. Kalau emang kebetulan nggak rapi, ini nggak apa-apa, tinggal digunting aja, dirapiin ya, supaya lebih cantik lagi. Nah. Oke, kayak gini. Nah, ini jadi 12, cuman kalian bisa juga sampai 14 kalau nggak 10, yaitu ukurannya masih pas. Kalau terlalu kecil sih biasa selain repot juga nanti isiannya jadinya kurang banyak, jadinya terlalu banyak kulitnya doang gitu. Nah, ini udah gini, udah tinggal kita finishing ya. Biasa kan digoreng tuh. Nah, ini kalau mau yang lebih sehat bisa juga nih kita gorengnya menggunakan air fryer. Nah, ya ini aku menggunakan air fryer dari Tefal. Nah, karena ini kulitnya tebel, sebenarnya kalian mau langsung panggang juga nggak apa-apa karena udah ada margarin juga, jadi bakalan wangi. Cuman aku mau spray juga ini pakai minyak ya. Boleh pakai spray gini, bisa juga kalian menggunakan kuas ya, kuas di spray itu juga bisa. Nah, jadi sebenarnya air fryer ini selain untuk menggoreng juga bisa nih fungsinya tuh untuk membakar, memanggang daging dan juga memanggang kue ya. Jadi bener-bener versatile banget. Dan aku juga sering menghangatkan makanan ke dalam sini, kalau nggak bikin baked goods seperti baked pasta, bikin cake juga bisa banget ya di sini. Jadi emang sebenarnya multifungsi, cukup compact tapi isinya juga cukup banyak ya.
Dan kalau misalnya kita bicara brand Tefal, nah lapisannya juga ini anti lengket, jadi pastinya mudah membersihkan. Kayak misal kalian mau grill ayam gitu, bekas-bekasnya itu nggak akan lengket, nempel-nempel susah dibersihkan tuh nggak, tinggal dilap aja bersih. Oke, sekarang kita akan bikin strawberry lassi. Jadi basically lassi itu dia minuman yogurt khas India yang membedakan emang nanti kita masukin sedikit rempah ke dalamnya. Jadi rasanya lebih lebih kompleks lagi gitu ya. Nah, untuk bahan-bahannya di sini aku pakai yogurt. Tentunya kalian bisa pakai yogurt plain yang biasa atau bisa juga pakai Greek yogurt ya. Kalau Greek yogurt tuh dia taste-nya dia lebih penuh, lebih creamy karena biasa prosesnya tuh dia ada proses yang dimana liquidnya tuh dikeluarin, jadi tanpa lemaknya harus ditambah, tapi dia rasanya lebih creamy ya, lebih padat. Nah, terus kita akan perlu susu, simple syrup. Nah, simple syrup ini sebenarnya sirup gula, cuman kalau yogurtnya kalian udah manis, jadi gulanya nggak usah gitu ya, itu diatur aja. Terus juga ini kapulaga bubuk, ideal sebenarnya pakai kapulaga yang hijau, cuman kalau nggak ada, bisa juga pakai kapulaga biasa, pakainya setengah aja. Dan yang terakhir, nah ini opsional, kalian bisa pakai buah apapun. Di sini aku mau bikin yang versi strawberry. Cuman kalau kalian mau pakai yang mango juga enak, cocok gitu ya. Mau pakai sirup pun sebenarnya masih bisa ya. Jadi bebas. Nah, di sini juga stroberinya udah aku bekuin supaya nanti kita nggak usah tambah es batu ya. Dia udah dingin, rasanya lebih intens lagi. Cara bikinnya gimana? Ini gampang banget. Ini kita tinggal blender aja semuanya jadi satu. Dan di sini aku menggunakan blender dari Tefal ya, yang udah sering banget aku pakai. Ini tuh isi klik dan juga compact banget size-nya. Dan selain yang glass jar ini juga ada yang kecil, ini untuk bumbu dan juga dry ingredients. Oke, ini yang digoreng pakai minyak, pastinya perbedaannya ada di kulitnya ya. Ini pastinya teksturnya lebih empuk, tapi sama-sama crunchy sama yang dipanggang atau digoreng pakai air fryer. Dan juga dalamnya ini bener-bener flaky. Dua-duanya agak beda ya, tapi pastinya kalau dari segi rasa kan kulitnya doang dia udah aromatik ya. Udah tadi ada black pepper, terus kita kasih thyme gitu. Nah, dalamnya juga ada garam masala, bubuk kari ya, dan kombinasi teksturnya juga ada daging, kentang, kacang polong, bawang bombay, jadi pas gitu ya, emang klasik banget gitu. Nah, ini juga buat opsi. Kalau kalian yang mau lebih berempah lagi nih, aku biasa suka pakai juga nih daun ketumbar sama cabai rawit. Nah, kalau misalnya yang di India juga banyak juga dibikin saus yogurt pakai daun ketumbar gitu kan, itu juga sebenarnya cocok. Cuman mungkin kita kan lidah orang Indonesia, nah ini bisa banget nih kita makannya kayak gini, itu lebih mirip lagi sama pastel ya. Nah, pas banget nih kita udah bikin yang berempah, gurih dan juga pedas. Kalau yang makan cabai rawitnya, ini kita minum strawberry lassi ya, lebih kerasa lagi Indianya gitu kan. Jadi emang kalau lassi itu tipikalnya mungkin yang belum pernah coba, dia yogurtnya asemnya tuh nggak tajam, jadi agak mild karena tadi kan kita emang campur sama susu. Terus juga ada sedikit aromanya tuh, kalian nggak bakal notice bahwa itu tuh aroma kapulaga gitu. Jadi kayak bener-bener ngeblend sama yogurtnya itu. Nah, tapi kalian juga pasti ada sedikit nih aromatics yang bener-bener ngebikin rasa yogurtnya ini tuh kayak, oke, ini rasa yogurt tapi ada apa ya gitu.
pas ya, kombinasinya pas. Oke, kalau gitu, thank you for watching. Tadi juga aku udah pakai air fryer dari Tefal, blender dari Tefal, dan juga kalian juga pasti udah notice kalau yang udah subscribe dan juga follow aku, pen-pen dari Tefal. Nah, buat update selengkapnya itu jangan lupa juga kalian untuk cek Instagramnya Tefal ya. Dan sekarang spesial banget nih untuk produk Tefal di Tokopedia lagi ada promo Tokopedia Spesial Ramadan Extra. Bakal ada gratis spatula dan juga setrika Tefal Easy Glaze dengan minimum pembayaran tertentu ya. Nah, untuk linknya aku udah tulis juga di description box, berikut juga sama resep lengkapnya ya, gramasinya. Oke deh, kalau gitu jangan lupa juga like, subscribe, share, komen, dan lain-lain. Kalau kalian recook, tag ke Devina Hermawan @devismentri. Stay tune terus and see you in the next video.